Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Murzad dengan NIM 23060100001. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan dan perkembangan masyarakat dari era 1.0 sampai dengan 4.0. Pendidikan 1.0. Pendidikan 1.0 merupakan istilah untuk menggambarkan paradigma pendidikan lama yang menggunakan metode teacher center dan menjadikan peserta didik hanya sebagai penerima materi yang pasif. Mike Redes menjelaskan bahwa beberapa ciri pendidikan 1.0 adalah bahwa the student is the passive recipient. Yang di sini berarti para murid hanya menjadi siswa yang pasif. Yang kedua, the teacher gives knowledge as the absolute leader in the classroom. Dan ketiga, teknologi if forbidden in the classroom. Di sisi lain, lembaga layanan pendidikan tinggi menjelaskan bahwa pendidikan 1.0 hanya bisa dialami oleh golongan tertentu saja, karena pada saat itu pendidikan diciptakan oleh para pengusaha dan penjajah sebagai suatu hal yang mewah. Pendidikan 2.0. Pada era pendidikan 2.0 ini, komunikasi, kerjasama, dan kolaborasi antar siswa mulai tumbuh. Akan tetapi, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik belum diimplementasikan. Pembelajaran yang diterapkan masih teacher center. Macredes menyampaikan beberapa ciri dalam pendidikan 2.0, yaitu communication and collaboration are starting to grow. Exam-based approach, the result is the examination, memorization of the knowledge, and understanding student-centered approach, we call it but do not apply. Innovation of technology and social networking. Apply technology to the classroom. Student know the technologies better than teacher. Dan the classmates communicate faster and smarter. Ciri yang dikemukakan Mike Redes ini masih sering dijumpai di Indonesia, di mana sudah ada kolaborasi antar peserta didik, namun guru masih tetap berperan. Selain itu, implementasi teknologi di dalam kelas juga sudah digunakan, tetapi jarang ada kasus di mana peserta didik lebih menguasai teknologi tersebut. Pendidikan 3.0. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sudah diterapkan di tahap pendidikan 3.0 ini. Dalam proses pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator, pembimbing, dan advisor. Penerapan teknologi juga semakin luas dan tidak hanya di dalam ruang kelas saja. Peserta didik bisa melakukan proses belajar di mana saja, karena kemudahan dalam mengakses materi melalui teknologi. Pembelajaran di kelas pun tidak seperti model klasik yang berpusat pada guru. Di kelas pendidikan 3.0, lebih banyak terjadi interaksi dan diskusi antar peserta didik maupun antar guru. Menurut Mike Redes, ciri pendidikan 3.0 adalah sebagai berikut. Student-centered approach. The teacher-student is researching flipped classroom methods applies. More dialogue, technology is everywhere. The student is self-learning and everywhere. The classical style classroom no longer exists. Lesson plans are now called learning plans. Pendidikan 4.0. Di era pendidikan 4.0 ini, kreativitas dan inovasi menjadi sangat penting dan menjadi pusat belajar. Dalam arti pendidikan harus mampu membangun kreativitas dan inovasi peserta didik. Peran guru menjadi sangat vital di sini, sehingga sangat diperlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seorang guru. Pengetahuan yang dibangun oleh peserta didik tidak hanya dalam satu bidang tertentu saja, akan tetapi berkaitan satu dengan yang lain.
Hal ini menuntut guru agar mampu menguasai multidisiplin ilmu, sebagaimana dikemukakan oleh Abers, bahwa agar bisa menjadi guru yang baik di era pendidikan 4.0, dibutuhkan acquire a large set different of interdisciplinary knowledge, each of which brings an idea of the causal relation, cause and consequence, possible attention and causes, possible development and consequence, and possible intervention to strategy of teaching. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan mulai dari 1.0. Pendidikan ini jarang terjadi interaksi antara murid dengan murid atau murid dengan guru. Dan pendidikan di 1.0 ini juga siswanya masih terlalu pasif. Di pendidikan 2.0, siswa mulai aktif, yaitu karena didukung oleh beberapa teknologi namun belum digunakan secara maksimal. Nah, selanjutnya di pendidikan 3.0, di sini para murid sudah mulai dapat untuk menerapkan implementasi tersebut, seperti interaksi antara murid dengan murid untuk saling menjalin kerjasama, dan juga seorang guru juga. Dan di sisi lain, seorang guru hanya memfasilitasi beberapa sarana untuk mendukung para murid belajar dan dapat dilakukan di mana saja, seperti dilakukan secara daring atau di dalam forum. Nah, selanjutnya di pendidikan 4.0 ini, inovasi pendidikan semakin maju dan semakin berkembang. Kreativitas dan inovasi peserta didik juga semakin didukung dengan adanya banyaknya teknologi digital. Karena perkembangan digital ini sudah banyak dimanfaatkan oleh beberapa murid dan juga kalangan semua pelajar. Nah, itulah perkembangan pendidikan di era 1.0 hingga 4.0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.